Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rishi Lubis. Kali ini kita akan membahas sebuah berita-berita atau video-video khususnya dari channel-channel rohani Kristen yang mengatakan bahwa Yaya Waloni itu diserang penyakit COVID-19 atau Corona. Dan keadaannya juga prihatin, kondisinya sekarat. Itulah berita-berita yang saya tonton di beberapa channel-channel Kristen. Saya nggak perlu sebut nama-namanya, saudara. Tapi sebelum kita menyaksikan video ini, saudara jangan lupa subscribe, tombol lonceng pencet, like, dan juga beri komen. Dan boleh sharekan kemana saja, menjadi berkat buat banyak orang. Sekaligus klarifikasi. Memang sebelum berita ini saya dapatkan, saya pernah nonton video Ustadz Yaya Waloni ini yang sangat menentang pakai masker, bahkan seolah-olah saya itu nggak bisa lah kena corona begitu ya. Nah, ini videonya, saudara. Dari awal saya tidak pernah pakai masker, sampai sekarang biar aku mati tidak mau saya pakai masker. Jangankan dia, kau tembak mati sekalipun saya tidak akan pakai masker. Kalau istri saya mau pakai, kau pakai aja, saya nggak mau. Karena kita ke surga nggak waktu dukung. Saudara, saya menanggapi ini memang tidak baik orang mengucapkan kata seperti ini di dalam ceramah, disebabkan tidak mendidik, tidak memberikan pelajaran yang baik kepada masyarakat Indonesia. Karena memang COVID-19 itu memang ada, saudara, dan kita perlu 3M tadi ya, pakai masker, sabun, jaga jarak, dan seterusnya yang diatur oleh Menteri Kesehatan dan juga diatur oleh pemerintah kita Republik Indonesia. Nah, itu harus kita lakukan ketika kita keluar rumah. Saya ini kan di dalam ruangan, nggak perlu pakai itu, saudara. Ketika kita keluar rumah berinteraksi dengan orang, kita harus pakai masker dan juga tadi aturan protokol kesehatan itu. Yang saya sekarang mau sampaikan kepada orang-orang yang memiliki konten-konten Kristen, khususnya yang konten rohani, bahkan ada yang digabung-gabungin. Ada saya lihat dulu rohani sekarang jadi rohana, jadi politik dan segala macam. Memang subscribe-nya bertambah luar biasa gitu loh, karena konten apa aja dia masukin semua. Yang penting ya penontonnya banyak, subscribe-nya bertambah. Ya tentu itu akan ada nilai keuntungan bagi si pemilik konten tersebut, si pemilik channel tersebut. Jadi nasihat saya, saudara, ya, kita harus memberikan konten-konten itu yang memang sudah akurat kita terima. Berita ini, berita santai aja ya, kita santai ya. Jadi berita tentang si Yaya Waloni ini kena COVID-19 atau penyakit corona, saya sudah dapatkan berita itu seminggu yang lalu dari beberapa rekan-rekan saya. Dia sampaikan lewat Twitter, yang dia dapatkan lewat Twitter, dia sampaikan ke saya. Nah, dan di Twitter itu memang sudah jadi pembicaraan yang cukup mulai ngetren, populer begitu. Tapi semua yang mengirim data-data tersebut, saya tanya ada nggak bukti-bukti konkret. Nah, mereka tidak bisa kasih bukti-bukti konkret. Jadi saya mencoba mencari berita di Google. Yang saya dapatkan hanya ini, saudara. Hasil pemeriksaan fakta Konaa, anggota komisaris Mavindo, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Jadi setelah diselidiki, akun yang mengatakan ya, atau Facebook ya, yang mengatakan bahwa Yaya Waloni itu kena coronavirus, itu Maya Sinta, FB-nya ya, Maya Sinta begitu. Ternyata setelah diselidiki oleh Konaa ini, itu hasil editan. Jadi itu nggak benar begitu. Bahkan saya lihat di fotonya, Anda lihat nanti di fotonya ini, lihat, itu nggak ada foto Yaya Waloni atau Yaya Waloni lagi tergeletak, wajahnya kelihatan, nggak ada. Nggak ada. Yang ada cuma itu seperti di ruang isolasi, ada
apanya namanya apa itu tempat tidur rumah sakit itu, ya. Namun orangnya nggak kelihatan. Nah, itulah yang diunggah oleh Maya Sinta ini. Bahkan saya dengar juga ada Pak Armando juga, ya. Tapi menurut saya dua berita dari FB ini, dari Pak Armando atau Maya Sinta ini, menurut saya kurang akurat gitu. Makanya seminggu ini saya terus mencari bukti-bukti, fakta-fakta yang konkret, yang akurat, tapi saya nggak temukan. Makanya saya nggak berani membuat konten itu, saudara. Ya, kalau ada sekarang yang sudah terlanjur membuat konten mengatakan Yaya Waloni kena COVID-19, ya, saya pertanyakan maksudnya apa sih? Ya gitu loh. Apa tujuannya begitu loh? Kalau nggak memang data-datanya itu valid, konkret, benar begitu, akurat, tujuannya apa gitu loh? Saya nggak mau beropini, ya, nggak mau berikan pendapat. Tujuannya apa? Tolong yang mendengar ini, yang sudah mengupload itu tolong. Bahkan sampai baru 1 hari aja udah 200.000 lebih yang nonton, tuh, ya, dan yang lain-lain. Kalian masih muda-muda, ya saya menasihati kalian. Kalau saya mau katakan YouTuber, ya oke lah. Nah, saya nasihati kalian, kasihlah konten-konten yang benar, yang tidak ambigu, atau yang sudah pasti kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan asal dapat berita langsung diupload, ya, dibuat konten. Saudara, nanti nama channel-channel Kristen ini tidak baik, karena itu ada di ajaran saya dulu waktu saya Islam. Itu namanya taqiyah. Jadi berbohong demi kebaikan. Kita mau kebaikan, mau demi apapun berbohong nggak boleh, saudara. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kepada channel-channel yang sudah mengatakan Yaya Waloni kena COVID-19, ya saya harap ya terserah Anda sih. Ya silakan aja, nanti bagaimana resikonya saya nggak ngerti, ya. Ya, jadi saya hanya ingatkan, mari kita memberikan satu konten atau video itu yang memang pasti, ya. Jadi tidak ambigu, ya. Jadi saudara, dasar-dasar ayatnya ada. Nah, di sini dikatakan Matius 26 ayat 59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama, ya saya ulang, imam-imam kepala, ya, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Jadi saudara, jadi imam-imam ini padahal mereka tahu hukum-hukum Taurat, tidak boleh bersaksi dusta atau bersaksi palsu, tapi toh juga untuk memuaskan hasrat mereka, untuk memuaskan kegeraman mereka terhadap Yesus supaya disalib, mereka mencari saksi-saksi palsu. Padahal Alkitab katakan begini, saudara. Kita baca di dalam Lukas, ya, Lukas 18 ayat 20. Saya akan bacakan. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ini paling tahu, imam-imam tahu ayat ini. Imam-imam tahu, ini sering dihotbahkan oleh para imam-imam di sinagog-sinagog. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu. Jadi di sini jangan bersaksi dusta atau jangan mengucapkan saksi dusta. Ini dosanya sejajar, sama aja dengan berzina, membunuh, mencuri, ya. Sama dosanya, tidak menghormati orang tuamu, ayah dan ibumu. Itu dengan dusta dosanya sama saja, nggak ada istilah dosa kecil, dosa besar. Tapi yang herannya saudara, imam-imam ini untuk memuaskan, ya, nafsu emosional kegeramannya terhadap Yesus, dia cari saksi dusta supaya Yesus bisa disalib, ya. Saudara, kita coba lihat ayat-ayat yang berikutnya. Misalnya saudara, haleluya, di dalam Yohanes 8 ayat 44. Yang suka saksi-saksi dusta ini siapa ini, ya? Suka saksi dusta. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu.
Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta. Setannya itu tetap nggak bisa ngomong benar, tetap dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi yang suka-suka dusta, yang suka bohong itu adalah anaknya iblis, karena iblis bapak pendusta. Jadi kita kalau ada postingan orang atau ada YouTube dari orang, FB atau apa, kalau kita belum tahu itu pasti benar, ya jangan ikut-ikutan. Nanti kalau dia bohong, dusta, ya kita ikut bohong, ikut dusta, ya kita jadi anak setan. Karena setan bapak pendusta. Nah, akibatnya apa? Akibatnya saya lihat ya, di Mazmur. Ada nggak hukumannya? Ada. Di ayat lain pun ada, tapi kita baca ayat ini aja sudah cukup ya. Mazmur 5 ayat 6. Kalau orang-orang suka dusta begini nih. Ya. Mazmur 5 ayat 6. Nih, ini hukumannya. Engkaunya di sini huruf besar Tuhan. Tuhan membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Bohong, dusta, itu sama aja. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Jadi penumpah darah, penipu itu sama pembohong sama saja, gitu loh. Jadi saudaraku yang saya kasih, kalau kita mendapat satu berita atau mendapat satu konten dari YouTube tertentu yang mengatakan bla 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 bla, jangan langsung percaya dan kita buat konten. Cari dulu data-data yang valid, fakta-fakta yang betul-betul konkret, yang tidak diragukan lagi, baru kita buat. Kalau kita langsung membuat YouTube hanya demi supaya orang banyak nonton dan subscribe bertambah, kita ikut-ikutan dusta karena yang kita terima tadi berita dari bohong juga. Oke, sampai di sini saya rasa Anda sudah paham. Saya mau berdoa, Tuhan Yesus, bagi rekan-rekanku yang punya channel-channel YouTube rohani, Tuhan jamah mereka supaya mereka hanya berani membuat konten yang benar-benar pasti, yang tidak bohong, yang tidak berdusta, dan tidak ikut-ikutan orang berdusta. Begitu juga yang sudah subscribe, Tuhan berkati, yang sudah mendukung pelayanan metanoia sampai menginjili ke pelosok-pelosok negeri, pelosok-pelosok Nusantara, bahkan ke anak-anak jalanan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati berlipat kali ganda. Dalam Yesus kami berdoa, amin.